Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Bapak Ibu bahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita teruskan surat As-Saffat kita. Malam ini kita masuk ke ayat 141 sampai 150 kalau tidak salah. Gimana sekalian terbahagia, Ustadz kita yang ada siapa nih? Ustadz Syafi'i bisa, Ustadz. Syafi'i, Ustadz. Oh, Ustadz Syafi'i. Baik. 131 sampai 140. Oh, 131 sampai 140. Karena Ustadz kita yang ada adalah Ustadz Syafi'i dari Singapura. Oleh sebab itulah dengan segala hormat kita minta kepada beliau untuk membantu kita membaca atau kata darus ayat-ayat suci Al-Quran. Surat 37 surat As-Saffat ayatnya 131 sampai 140. Kepada Ustadz Syafi'i kami persilakan. Kita persilakan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين. وإن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا رجلا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإنكم لتمرون عليهم مشرقين وبالليل أفلا تعقلون.
وإن يونس لمن المرسلين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون إذ أبق إلى المشحون صدق الله العلي صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلى على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وajil faraj. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i dari Singapura. Semoga Allah SWT memanjangkan usianya, mengangkat derajatnya, dan senantiasa melindunginya dengan cinta dan kasih sayangnya. Teman sekalian, begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga Allah senantiasa melihat Ibu dengan penuh cinta dan kasih sayang juga, kemudian mengirim malaikat bersaf-saf sampai kepada arasy Allah Rabbul Alamin. Teman sekalian, kita teruskan surat As-Saffat kita, surat yang ke-37. Surat As-Saffat ini berbicara tentang saf-saf, berbaris dengan rapi. Seperti mana kalau kita salat, juga safnya menghadap ke kiblat, sehingga seluruh dunia seakan-akan membuat saf yang kokoh. Kemudian surat ini surat yang ke-37 dan turun di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Kalau turun di Madinah namanya Madaniyah. Jumlah ayatnya 182 ayat, dan tadi kita sudah membaca ayat 131 sampai 140. Terakhir kemarin ataukah pada hari Senin yang lalu kita sudah sampai di bagian terakhir yang berbicara tentang Nabi. Allah SWT berfirman di ayat 129, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tarakna alaihi fil akhirin. Jadi cerita tentang Nabi Ilyas ini dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran, di mana Nabi Ilyas kita lihat diangkat jadi nabi dan rasul sekaligus mempersiapkan nabi rasul setelahnya, yaitu Ilyasa. Lalu kemudian karena semua aktivitasnya itu dengan berbagai macam risiko yang diterimanya, Allah mengucapkan salamun ala Ilyasin. Tiba-tiba berubah menjadi Ilyasin. Kalau kata Yasin kita temukan dalam surat Yasin, surat 36. Dan oleh para ulama, Yasin itu diartikan sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian Yasin itu adalah Nabi Muhammad, maka kemudian Ilyasin adalah keluarga Nabi Muhammad. Lalu apa hubungannya dengan Nabi Ilyas? Karena tadi seperti mana nabi-nabi yang lain selalu datang sekaligus mempersiapkan penggantinya. Jadi untuk menjelaskan bahwa nabi, tidak ada satu nabi pun yang datang tidak mempersiapkan penggantinya. Karena asumsinya apabila nabi datang tidak mempersiapkan penggantinya, berarti akan membiarkan agama itu menjadi domain manusia. Bagaimana bisa agama langit tiba-tiba menjadi domain manusia? Jadi apabila menjadi domain manusia, ya bukan lagi agama langit, tapi agama manusia. Oleh sebab itulah, agar agama langit tetap menjadi agama langit, maka penggantinya, pengganti Nabi dan Rasul harus dipersiapkan oleh Nabi dan Rasul, dan mendapatkan pembenaran, endorsement, mendapatkan justifikasi, pembenar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam mempersiapkan Nabi Lut, sebagaimana Nabi Musa mempersiapkan Nabi Harun, dan seterusnya. Kita lihat Nabi Ilyas mempersiapkan Nabi Ilyasa. Begitulah seterusnya, nabi-nabi selalu mempersiapkan kader-kader terbaiknya, didikan terbaiknya, yang bukan saja menerima ilmu secara husuli, tapi juga menerima ilmunya secara huduri, menerima ilmunya secara emanatif namanya. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, itu sebabnya kemudian di akhir cerita tentang Nabi Ilyas tiba-tiba muncul kata-kata salamun ala Ilyasin. Sekarang masuk ayat 131 tadi. Allah SWT berfirman, inna kadzalika. Sungguhnya pada yang demikian itu, yaitu pada cerita Nabi Ilyas, najzil muhsinin. Kami berikan imbalan, balasan kepada orang muhsin. Jadi orang muhsin kita sudah lihat adalah orang yang berbuat secara sempurna. Kalau misalnya perbuatan nabi-nabi itu tidak mempersiapkan penggantinya, secara otomatis tidak sempurna. Apa sebabnya? Berarti dia akan meninggalkan utusan saja tanpa pengganti. Itulah sebabnya di usianya yang rentah, usianya yang tua, Zakaria selalu menisnah supaya beri keturunan. Malahnya, ya Allah, kalau saya pergi tidak punya keturunan, lalu siapa yang meneruskan risalah agama keluarga Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan sebagainya. Maka oleh sebab itulah sampai di usianya sangat tua, Nabi Zakaria terus-menerus berdoa, dan pada akhirnya di ujung usia Allah mengkaruniakan padanya sang anak yang bernama Nabi Yahya. Nah, jadi itulah yang terjadi pada para nabi dan rasul, sehingga dikatakan inna kadzalika, sungguhnya pada yang demikian itu, najzil muhsinin, kami memberikan balasan kepada orang muhsin. Innahu, sungguhnya dia itu, huknya di sini adalah kembali kepada Nabi Ilyas, min ibadinal mu'minin, adalah di antara hamba-hamba kami yang mukmin. Jadi para nabi dan mukmin, para nabi dan rasul adalah contoh teladan orang mukmin sekaligus mempersiapkan mukmin-mukmin berikutnya. Di para nabi dan rasul adalah mukmin sejati yang datang sekaligus mempersiapkan mukmin-mukmin berikutnya. Karena inti daripada ajaran agama adalah apa yang disebut dengan sanad. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita dalam Islam kita ada namanya ilmu hadis, mustalahul hadis. Jadi ilmu hadis itu diantara yang sangat penting adalah isnad, sanad namanya. Apa itu sanad? Mata rantai yang tidak terputus sampai kepada Nabi. Jadi kalau berkenaan dengan satu riwayat, satu kalimat, satu pernyataan, harus ada mata rantainya yang jelas, yang bersambung kepada Nabi, supaya jelas bahwa itu adalah dari Nabi. Bagaimana mungkin agama bersambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tiba-tiba agama ini pergi nabinya, lalu kemudian tidak ada penggantinya, lalu penggantinya diberikan kepada manusia. Maka Allah menyebut Nabi itu dengan kata-kata inna kadzalika najzil muhsinin, karena mereka itu adalah mukmin sejati yang juga mukmin berikutnya, innahu min ibadinal mu'minin. Nabi datang hanya memberikan contoh teladan akhlakul karimah, tapi juga memberikan contoh teladan bagaimana mukmin sejati. Bahkan akhlakul karimah mereka adalah merupakan jelmaan, refleksi daripada keberimanan yang sempurna. Nah, kalau kemudian mereka beriman dengan sempurna, berarti pokoknya dengan Allah SWT adalah juga sempurna. Karena dengan mukmin di sini terutama hubungan sempurnanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikatakan innahu min ibadinal mu'minin. Sungguhnya dia, yaitu Nabi Ilyas, termasuk di antara hamba-hamba kami yang mukmin. Jadi kalau ingin menyaksikan orang mukmin, ya lihatlah Nabi dan Rasul ini. Yaitu apa? Bukan hanya dengan tetapi
juga harus mempersiapkan. Apa ya, cerita berikutnya kita masuk ke nabi yang lain, yaitu Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus ini juga adalah kelanjutan daripada nabi-nabi Bani Israel. Lalu kemudian apa masalah? Sebetulnya Nabi Yunus tidak salah, tetapi caranya Allah lihatkan kepada kita melalui Nabi Yunus, bahwa lihatlah bagaimana kalau Nabi tidak mempersiapkan penggantinya. Jadi Nabi Yunus meninggalkan satu kaum, tidak ada penggantinya, lalu pergi kemudian naik perahu. Jadi Allah mengembalikan ke komunitasnya, Allah mengembalikan kepada kaumnya lagi dengan cara dibuang melalui undian di atas perahu, lalu kemudian dihantarkan oleh ikan besar kembali ke pantai, daratan pantai tempat asalnya datang. Jadi ini adalah contoh bagaimana Nabi harus benar-benar berada di suatu komunitas secara sempurna, perfect. Di antara bentuk kesempurnaannya adalah juga mempersiapkan pengganti-pengganti berikutnya. Sebelum kita nanti bicara tentang Nabi Yunus, kita bicara tentang Nabi Lut. Kita atas Nabi Lut ini adalah Nabi yang dipersiapkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut ini adalah Nabi yang dipersiapkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini punya banyak stok. Pertama adalah ketika dia sendiri belum punya anak, dia sudah mempersiapkan sepupunya. Ada yang mengatakan saudaranya, yaitu Nabi Lut. Jadi Nabi Lut ini dipersiapkan, Nabi Lut ini juga berasal dari Babilonia. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar dan tidak terbakar, lalu kemudian diusir meninggalkan Babilonia, maka di antara yang ikut dalam rombongan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Lut. Dan setelah sampai di Palestina, kemudian Nabi Ibrahim mendengarkan tentang satu masyarakat, yaitu masyarakat Sodom yang ada di sekitar Laut Mati. Mereka mengalami penyimpangan hubungan biologis, sehingga kemudian yang terjadi di sana adalah pernikahan sesama jenis. Lalu kemudian Allah SWT mengirim sepupunya ini atau saudaranya, yaitu Nabi Lut, untuk datang ke tempat tersebut. Setelah Nabi Ibrahim mengirim Nabi Lut ke sana, lalu kemudian nanti Ibrahim punya anak juga. Anak pertamanya Ismail dibawa ke Mekah, kemudian balik ke Palestina, punya anak lagi, istrinya Zarikan, namanya Ishak. Begitulah seterusnya. Nah, kita sekarang bicara tentang Nabi Lut dulu, sementara sedikit saja. Allah wa inna Lutan laminal mursalin, juga termasuk golongan rasul-rasul. Wa inna Lutan, dan sesungguhnya Nabi Lut itu laminal mursalin. Iznajjainahu, ketika kami menyelamatkan dia. Najjainahu, nya di sini adalah Nabi Lut. Ketika kami menyelamatkan dia, Nabi Lut. Wa ahlahu, kata ahlahu di sini bisa bermakna keluarganya, bisa bermakna pengikutnya. Jadi pengikut setiap para nabi disebut juga dengan keluarga Nabi. Seperti Salman Al-Farisi juga diaku oleh Nabi sebagai keluarga Nabi. Salman Al-Farisi jangankan punya logis, rasnya berbeda. Adalah orang Persia, bukan Arab. Sedangkan Nabi Muhammad kita adalah orang Quraisy. Tetapi kemudian karena kesetiaan daripada Salman, lalu kemudian Salman dianggap sebagai bagian daripada ahli keluarga. Nah, jadi kata ahlahu di sini, keluarga di sini bisa bermakna ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan, tapi bisa juga pengikut-pengikut Nabi Lut. Iznajjainahu, ketika kami menyelamatkan Nabi Lut, wa ahlahu, kita artikan, dan pengikutnya semuanya. Kami selamatkan, yaitu Nabi Lut, dan juga keluarganya atau pengikut-pengikutnya semuanya. Illa, ada illanya di belakang sini. Berarti muncul kata-kata illa, yaitu istrinya. Ada yang mengatakan ini adalah ilustrasi bagaimana istrinya Nabi Nuh ditinggalkan di tepi Laut Mati atau Sodom itu.
illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali sini dikatakan ajuzan. Ajuzan ini artinya wanita yang sudah sepuh. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Bapak Ibu bisa bayangkan istri Nabi Lut yang sudah sepuh, yang sudah tua harusnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi suaminya adalah nabi dan rasul, tetapi justru. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa usia bukanlah patokan satu-satunya. Ada yang mengatakan orang semakin tua semakin arif dan bijaksana. Semakin berusia orang, semakin dekat hubungannya dengan kholiknya. Tetapi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak selamanya seperti itu. Kata-kata ajuzan di sini artinya wanita yang sudah sangat sepuh. Karena Nabi Lut juga sudah sangat sepuh. Istrinya tentu juga sepuh. Tetapi ternyata illa kecuali. Jadi ketika tadi Allah mengatakan kami selamatkan Nabi Lut, najainahu wa ahlahu, dan keluarganya atau pengikut-pengikutnya ajmain seluruhnya, illa kecuali ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang wanita tua, yaitu istri Nabi Lut, fil ghabirin, termasuk orang yang ditinggalkan. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita menggunakan kata ahli tadi di atas, ahlahu, iznajainahu wa ahlahu, berarti bahwa otomatis walaupun dia disebut dengan ahli keluarga karena dia adalah istrinya, tetapi apabila keluarganya telah menyimpang daripada ajaran-ajaran daripada suaminya, dia pun dikecualikan dari istilah ahla, sebagaimana juga putra daripada Nabi Nuh dikecualikan daripada ahlahu pada saat putra daripada Nabi Nuh itu menolak untuk ikut kepada ajaran ayahnya, bahkan menolak untuk ikut di atas perahu ayahnya. Begitu juga di sini. Illa ajuzan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita wajib untuk saling menasihati. Kita wajib untuk saling mengajarkan dan membimbing satu sama lain. Agama mengajarkan kita tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Biasanya dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonganlah, saling bantu-membantulah kalian di dalam hal apa? Di dalam hal takwa dan albir, kebajikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-membantulah, bergotong royonglah dalam kaitan albir, kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, tapi jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu wajib kita. Tetapi ujungnya, endingnya, result daripada semuanya adalah masing-masing kita. Kita semuanya bisa sama-sama beranjak, bergerak, beraktivitas dalam satu komunitas, community, tetapi masing-masing kita di hadapan Allah berbeda-beda sesuai dengan satu niat kita masing-masing. Yang kedua adalah sesuai dengan perjuangan kita masing-masing. Niat kita apakah mencari kebenaran atau hanya sekedar killing time? Apakah hanya sekedar membuang-buang waktu saja? Kalau kita benar-benar nawaitunya adalah qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, lalu bersungguh-sungguh ke arah itu, Allah akan perlakukan kita sebagai orang yang bersungguh-sungguh. Tetapi sebaliknya kalau tidak, seperti istri Nabi Lut ini. Istri Nabi Lut ini apalagi kekurangannya. Setiap saat bisa berjumpa dengan seorang nabi, satu rumah. Iya. Setiap hari bersama dengan seorang nabi. Tetapi karena memang nawaitunya, niatnya tidak untuk mencari kebenaran, maka kemudian dia dikecualikan daripada yang diselamatkan tadi. Illa ajuzan fil ghabirin, dan istri Nabi Lut ini termasuk salah satu wanita yang dijadikan contoh untuk orang-orang ingkar kepada Allah SWT, seperti yang bisa kita baca di dalam surat At-Tahrim. Kita baca surat At-Tahrim di sini. Dijadikan sebagai contoh. Di surat At-Tahrim akhir ini ada 4 jenis wanita. 2 diantaranya soleha dan 2 diantaranya adalah orang yang khianat ataukah dijebloskan ke dalam api neraka.
surat At-Tarim, surat 66. Di bagian terakhir, ya. Bagian terakhir, ya. Allah berfirman di ayat 10 surat At-Tarim surat 66, ya. At-Tarim surat 66, ayatnya 10. Allah berfirman, daraballah. Masalan, Allah membuat masalan perumpamaan. Lilladina kafaru, untuk orang-orang yang kafaru. Kafaru ini kata kerja, untuk orang-orang yang menutup hatinya, untuk orang-orang yang menolak jiwanya, orang-orang yang menghijabi jiwanya sehingga tidak bisa berjumpa dengan cahaya. Siapakah dijadikan perumpamaan? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Tadi disebutkan yang disebut dengan ajuzan. Jadi tadi disebut dengan ajuzan, illa ajuzan. Imra'ata Nuhin, yaitu istrinya Nuh, wa imra'ata Lutin, dan istrinya Nabi Lut. Jadi Bapak bisa lihat di sini istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut dijadikan sebagai contoh, diabadikan dalam Al-Quran sebagai perumpamaan orang-orang yang ingkar, yang kafaru, yang menutup hatinya dari cahaya kebenaran. Padahal suami-suami mereka adalah bukan sembarang manusia. Suami-suami mereka adalah tercatat di antara 25 nabi dan rasul besar. Kanata keduanya adalah berada tahta abdaini, berada di bawah, tahta itu di bawah. Maksudnya di bawah asuhan. Abdaini, dua hamba kami, min ibadina shalihin, di antara hamba-hamba kami yang soleh. Bayangkan berada di bawah naungan langsung, berada di bawah bimbingan langsung. Pertama adalah abad. Kita sudah sering berbicara tentang pentingnya kata abad. Disebut abdaini min ibadina. Jadi adalah abdaini min ibad, di antara ibad, di antara abad-abad yang lain. Yang kemudian diberikan juga gelar salihaini. Tahta abdaini min ibadina salihaini. Tapi apa yang terjadi? Fakhanatahuma. Kedua wanita itu, yaitu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin, khanata, mengkhianati huma, kedua suami mereka. Fakhanatahuma, maka kemudian keduanya mengkhianati suami mereka. Apa sebabnya? Karena motifnya, niatnya, nawaitunya menikah dengan suami mereka memang bukan qurbatan ilallah. Falam yugniya anhuma, sehingga apa yang terjadi? Suami-suami mereka yang merupakan abdaini min ibadina shalihaini, ataukah di antara rasul-rasul pilihan Allah, tetapi lam yugniya anhuma. Kedua suaminya tidak mampu membantu keduanya. Minallah, dari azab Allah, syai'a, sesedikit apapun. Jadi falam yugniya anhuma. Kedua suami mereka, yaitu suami istri Nabi Nuh dan suami istri Nabi Lut, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut, dua-duanya Nabi, tidak mampu, tidak akan bisa membantu keduanya. Minallahi syai'a, dari azab Allah sesedikit apapun juga. Waqila, dan dikatakan kepada keduanya, udkhulan nara ma'ad dakhilin. Udkhula, masuklah kalian berdua, wahai istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, an-nara, ke dalam azab api neraka, ma'ad dakhilin, bersama dengan orang-orang lain yang masuk ke dalam neraka. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian, dari sini kita lihat. Jadi ini dijadikan sebagai, diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang disebut dengan daraballahu masalan lil ladzina kafaru. Sebaliknya, walaupun dia istrinya Fir'aun, tetapi ini dijadikan sebagai contoh yang baik. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu. Siapa? Imra'ata Fir'auna, istrinya Fir'aun. Begitu juga dengan siapa lagi? Wa Maryam ibnata Imrana. Begitu juga dengan Maryam, putra daripada Imran, putri daripada Imran. Wa Maryam ibnata, atau binti Imran. Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imrana. Jadi begitulah Bapak Ibu Jemaat sekalian. 4 wanita di sini, 2 dijadikan contoh orang-orang yang ingkar, dan 2-nya lagi dijadikan sebagai contoh orang-orang yang salehah.
Yang soleha tadi termasuk diantaranya adalah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Sebaliknya yang dua tadi yang dimasukkan ke dalam neraka justru istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Yaitu Al-Quran memperlihatkan objektivitasnya. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT sebagai pemilik tunggal daripada Al-Quran adalah benar-benar Al-Adil, yang maha adil. Tidak dipengaruhi oleh subjektivitas hubungan pribadinya dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut untuk memperlakukan istri daripada keduanya. Begitu juga dengan istri daripada Fir'aun. Allah juga tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadinya Allah dengan Fir'aun yang durhaka kepadanya dalam memperlakukan istri daripada Fir'aun, yaitu Asyah. Ini menunjukkan objektivitas Al-Quran dan sekaligus keadilan ilahi, al-adl al-ilahi. Nah, jemaah sekalian terbaik, jadi illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang wanita tua fil ghabirin yang dibiarkan tertinggal dan diazab di dalam peristiwa itu. Summa kemudian dammarna al-akharin. Kemudian selebihnya yaitu kami binasakan. Summa kemudian dammarna, kami binasakan, kami putar balikkan mereka di dalam tempat-tempat tinggal mereka, al-akharin yang lain. Jadi tadi siapa yang diselamatkan? Yaitu Nabi Nuh dan ahlahu illa. Ya. Jadi dikatakan tadi iznajjainahu wa ahlahu ajmain illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang wanita tua fil ghabirin. Sebaliknya bersama dengan wanita tua tadi ini summa dammarnal akhirin, kemudian kami binasakan yang lain. Dammarna al akhirin, kami binasakan yang lain. Jadi selain daripada Nabi Nuh dan tadi yang bersamanya, semuanya termasuk istrinya dibinasakan. Jadi artinya Allah memperlihatkan di dunia saja mereka dibinasakan, apalagi nanti di yaumil akhirah atau pada masyar, ketika mereka semuanya nanti diarak bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam, sebagaimana tadi kita lihat firman Allah dalam surat At-Tahrim berkenaan dengan istri daripada Nabi Nuh dan Nabi Lut tadinya, dikatakan kepada keduanya waqila dakhula, dikatakan kepada keduanya udkhula, masuklah kalian berdua annar, ke dalam neraka, ma'adakhilin, bersama dengan orang-orang masuk yang lain. Sekarang ayat 137, ini adalah diantara bekas-bekas peninggalan peradaban kaum Nabi Lut yang ada di sekitar Laut Mati tersebut atau Kadetsi tersebut. Wa innakum, jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang Arab pada saat itu, terutama yang dari arah Yaman, dari Oman, dari Saudi, sekarang Hijaz dulu namanya, Hijaz dan sebagainya, itu mereka selalu melewati tempat itu. Karena kalau mereka dari bawah kakinya itu semacam kaki gajah, mereka ingin bepergian ke arah Syria, Turki, pasti lewat di situ. Ya, mereka. Jadi makanya dikatakan wa innakum, sungguhnya kalian di sini adalah orang-orang yang ada di sekitar Mekah dan Madinah. Wa innakum, sungguhnya kalian la tamurruna, benar-benar tamurruna, yaitu melewati, ya, alaihim, tempat-tempat mereka, yaitu bekas-bekas peninggalan mereka. Wa innakum la tamurruna musbihin, pada waktu pagi. Jadi rata-rata mereka sampai di tempat itu di waktu pagi. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau orang di padang pasir bepergian, itu bepergiannya jalannya malam hari. Karena kalau siang kan panas luar biasa. Sampai sekarang pun kalau kita lihat orang-orang di Arab sana, Timur Tengah, tradisi mereka itu adalah aktivitasnya malam hari. Mereka biasanya kalau pagi tidur sampai siang, kemudian beraktivitas mulai agak sore hari sampai menjelang pagi lagi. Apa sebabnya? Karena sudah mulai sore, sudah mulai agak adem, sudah mulai agak dingin, sejuk. Lalu kemudian pada malam hari tidak ada panas, sehingga mereka beraktivitas sampai menjelang pagi. Nah, begitulah mereka pada saat itu kalau bepergiannya biasanya mulai sore hari, malam hari, nanti pas menjelang subuh hari,
mereka melewati tempat-tempat kejadian tadi, yaitu melewati wilayah Sodom sekitar Laut Mati. Maka di sini dibadikan wa innakum, sungguhnya kalian, latamurruna, benar-benar melewati tempat-tempat pemukiman kaum Sodom dan Gomora itu, alaihim musbihin, pada waktu subuh. Di kata-kata musbihin kita terjemahkan dengan waktu subuh atau waktu pagi. Kita di Indonesia menyebut salat fajar dengan salat subuh. Dalam Al-Quran itu sebetulnya disebutnya fajar. Ya. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Lalu kemudian kita disebutnya dengan salat subuh. Jadi pada waktu pagi atau waktu subuh, kalian melewati atau sampai di tempat-tempat tersebut. Jadi mereka semuanya setiap bepergian, mereka selalu melewati tempat itu dan mereka semua tahu bahwa ini adalah bekas tempat pemukiman bangsa Sodom dan Gomora yang dibinasakan karena mereka ingkar kepada Nabi yang diutus kepadanya, yaitu Nabi Lut yang merupakan keluarga dekat daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, sekarang kita masuk ke cerita Nabi Yunus. Jadi setelah Nabi Lut sedikit, karena ceritanya di sekitar situ juga, sekitar laut tengah atau kapal Mediterranean. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini biasa disebut dengan Yunus bin Matta. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi yang menarik ketika Nabi Yunus dibuang. Cuma ilustrasinya tidak sempurna. Kenapa? Karena aslinya kan ini badai ya. Jadi aslinya ini badai. Badainya begitu besar, jadi tentu harusnya ini banyak ombaknya harusnya gede ini. Kalau kita lihat ini tenang airnya, jadi ilustrasinya kurang sempurna. Nah, jadi dalam kondisi badai yang begitu berat menerjang mereka, sehingga kemudian perahu hampir atau nyaris tenggelam, lalu kemudian diundilah. Ya, siapa yang namanya naik, dia yang dianggap membawa petaka dalam perahu itu. Karena dalam pengalaman anak buah kapal ataukah orang-orang yang ada di kapal yang bepergian di situ, mereka selama ini belum pernah mendapatkan badai sebesar itu. Ya apalagi memang yang namanya Laut Mediterranean itu kan bukan laut besar, tidak mungkin badainya terlalu besar seperti misalnya di Laut Hindia misalnya. Ini kalau Hindia kan lautan, kalau ini bukan. Nah, jemaah sekalian, oleh sebab itulah jarang mereka mendapatkan, hampir tidak pernah. Maka kini perahu mereka sudah robek layarnya, sudah terombang-ambing. Lalu kemudian akhirnya mereka sepakat untuk mengundi. Siapa sih sebetulnya sumber daripada petaka ini? Karena selama ini kita tidak pernah mendapatkan seperti ini. Diundilah, dikatakan 3 kali diundi. Pertama diundi, naik namanya Nabi Yunus. Tapi mereka tidak percaya karena Nabi Yunus ini orangnya baik. Orang semua mereka lihatnya orangnya soleh. Ya, Nabi, ya pasti dari wajahnya terpancar kenabiannya. Diundi lagi yang kedua kalinya, namanya lagi naik. Sampai diundi yang ketiga kalinya, selalu namanya naik. Akhirnya diputuskan untuk dibuang seperti ini. Lalu kemudian, apakah ini adalah hukuman? Kalau menurut saya secara pribadi tentu bukan. Kenapa? Karena ini sudah Allah siapkan kendaraan ini, yaitu ikan besar untuk menampung Nabi Yunus yang dibuang dari perahu. Jadi artinya apa? Tidak ada ketersiksaan di sini. Begitu dia dibuang, lalu kemudian sudah disiapkan di sini. Jadi sebetulnya ini hanya caranya Allah untuk mengembalikan Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, komunitasnya. Dia harus mempersiapkan lagi di sana komunitasnya. Dia harus mendidik dengan baik, dia harus berdakwah dengan sungguh-sungguh supaya kenabiannya juga ada yang teruskan nantinya. Harus ada calon penggantinya di sana. Nah, inilah yang kurang lebih terjadi pada saat itu. Allah berfirman, wabillaili, sebelum masuk ke Nabi Yunus, ini 138, wabillaili afala taqilun. Dan di malam hari, kenapa kalian tidak menggunakan akal? Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ayat ini. Kalau kita lihat ini, ayat ini seakan-akan cuma 3 patah kata. Ya, walaupun kalau kita yang ngerti bahasa Arab itu panjang, ini wow juga 1 kata ini. 1 huruf, harf, bi juga 1 huruf. Tetapi kita anggap ini sebagai 3 rumpun saja. Rumpun wabillaili,
kemudian rumpun kedua afala, kemudian ta'qilun, pendek. Yaitu di malam hari atau di waktu malam, afala, kenapa kalian tidak ta'qilun menggunakan akalnya? Jadi tiba-tiba wabil laili, di malam hari, afala ta'qilun. Jadi sebelum berpindah dari cerita Nabi Lut tadi yang dibinasakan, kemudian masuk ke cerita Nabi Yunus, tiba-tiba ada wabil laili afala ta'qilun. Dan nanti cerita Nabi Yunus ini adalah Nabi Yunus berada dalam kegelapan yang berlapis 3. Nanti Nabi Yunus ini berada dalam kegelapan yang berlapis 3. Pertama adalah kegelapan perut ikan. Yang kedua adalah kegelapan di dalam samudra, di dalam lautan. Yang ketiga adalah kegelapan di waktu malam dalam keadaan badai. Jadi Bapak bisa bayangkan ini 3 lapis kegelapan. Dan kegelapan yang kita anggap itu adalah seperti malam juga. Jadi pertama adalah kegelapan dalam perut ikan. Yang kedua adalah kegelapan di dalam lautan. Yang ketiga adalah, ingat kalau di lautan itu semakin ke dalam semakin gelap. Kemudian yang ketiga adalah di waktu malam hari. Di waktu malam hari menurut riwayat itu dibuangnya pada malam hari. Di malam hari dalam keadaan badai, hujan deras itu pasti gelap gulita. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba ceritanya dimulai dengan wabil laili afala ta'qilun. Di malam hari, kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Ada 2 rahasia yang bisa kita tangkap dari kata-kata wabil laili afala ta'qilun. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, manusia punya 2 instrumen, punya 2 tools. Yang pertama adalah panca indera. Panca indera yang menghubungkan manusia dengan dunia luar, dunia eksternal, dunia empirik ini, dunia indrawi ini. Melalui mata kita mengetahui warna-warni. Melalui mata kita melihat bentuk-bentuk. Melalui mata kita melihat mati. Melalui mata kita melihat tekstur-tekstur. Melalui mata. Kemudian melalui kuping, melalui telinga kita mendengarkan suara-suara. Suara desir ombak, suara desir pasir tertimpa ombak di pantai melalui kuping kita. Suara kicauan burung di waktu pagi melalui kuping kita. Suara gesekan-gesekan dedaunan waktu ditimpa angin sepoi-sepoi juga didengarkan oleh kuping kita. Kita berkomunikasi satu sama lain melalui kuping kita. Kesimpulannya kita mempersepsi orang lain melalui suara yang kita dengar darinya. Kita mengetahui keindahan suara-suara melalui kuping kita. Macamnya menghubungkan kita dengan dunia luar. Kita melihat cabai warnanya merah. Teksturnya seperti ini. Tetapi kita ketahui bagaimana rasanya kalau tidak dicicipi dengan lisan kita, lidah kita. Maka lidah kita juga adalah panca indera untuk merasakan manis, pahit, getir, dan pedasnya sesuatu melalui lidah kita. Tidak bawa informasi tentang cabai itu pedas. Kenapa? Karena melalui penglihatan dan pendengaran pedas tidak tertangkap. Nah, jadi kesimpulannya panca indera kita mengkomunikasikan kita dengan dunia eksternal, dengan dunia di luar diri kita. Lalu kemudian yang ditangkap oleh panca indera kita itu lalu dikumpulkan, dipersepsi, dimasukkan di dalam memori kita, disimpan di sana. Di sana ada semacam folder-folder, dipilah-pilah dan dipilih-pilih. Setelah itu kemudian dihubung-hubungkan satu sama lain oleh siapa? Oleh akal pikiran kita. Jadi jemaah sekalian sebagai pada saat indera kita menjangkau dunia luar, dunia eksternal, dunia khariji, maka menjangkaunya dengan satu-satu. Berdiri sendiri semuanya. Warnanya cabai berdiri sendiri, teksturnya cabai berwarna berdiri sendiri, bentuknya cabai berdiri sendiri, tapi kemudian nanti disatukan pemahamannya oleh akal pikiran kita. Dengan demikian, akal pikiran itu adalah bekerja di balik atau bekerja beyond daripada panca indera kita. Panca indera tadi yang melahirkan warna-warni kehidupan. Sehingga ketika itu semuanya panca indera kita hentikan, yang ada adalah malam, kegelapan. Dan bisa dikatakan pada saat kegelapan itulah akal bekerja dengan tenang. Semakin
semakin bekerja sama. Pengertian yang kedua, pada saat malam hari semuanya kita terputus. Hubungan indera kita dengan diri terputus. Kita mengalami kontras dengan internal kita, dengan alam khariji kita, dengan alam indrawi kita. Pada saat terjadi diskontri, putusan cut off dengan kita, maka kemudian kita punya kesempatan yang sempit. Jadi manusia hanya menggunakan panca inderanya untuk kehidupan sehari-hari. Setelah itu kemudian menggunakan akal pikirannya. Dalam akal pikiran ini bisa kita gunakan walaupun kelihatannya berada dalam keramaian, kita berada di kereta atau di mobil umum, tetapi kita bisa termenung sendiri, berpikir sendiri. Untuk apa? Karena Allah mengatakan, wabillaili afala taqilun. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa di malam hari tidak selamanya harus diisi dengan sholat saja, tetapi bisa juga diisi dengan aktivitas yang berkaitan dengan akal, mulai daripada membaca, bisa dilakukan juga dengan merenung, bisa dilakukan dengan semacam kontemplasi. Kesimpulannya di waktu malam hari, ketika terjadi diskontinu dengan dunia eksternal kita, dengan dunia eksoteris kita, maka kemudian kita intensif dengan akal pikiran kita. Begitu kita berjumpa dengan akal pikiran kita, ternyata akal adalah merupakan kendaraan yang sangat menyenangkan, yang membawa kita terbang jauh, tinggi, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila akal tidak pernah digunakan secara maksimal, tapi hanya digunakan untuk menganalisa hal-hal yang sifatnya duniawi tadi, sifatnya eksternal, sifatnya khariji, maka tidak akan membawa kita kepada ketinggian. Harusnya akal ini menjadi semacam sayapnya kita untuk melampaui, untuk beyond daripada alam materi kita ini. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran berkali-kali Tuhan mengatakan, afala taqilun. Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Jadi kalau ada orang, entah agamawan, entah apalah namanya, entah ustadz, entah kiai, dan sebagainya, yang kemudian mengatakan kalau beragama tidak boleh pakai akal, berarti bertentangan dengan ayat ini, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Karena jelas-jelas ini adalah pertanyaan. A-nya ini adalah pertanyaan. Alifnya ini namanya istifham. Ini namanya hamzah istifham. Jadi pertanyaan, afala, kenapa tidak? Afala taqilun, kenapa kalian tidak menggunakan akal? Di malam hari, afala taqilun. Jadi artinya apa? Pertanyaannya negatif, kenapa tidak menggunakan akal? Kan harusnya cukup, kenapa tidak di malam hari berpikirlah, kan begitu. Tapi menggunakan kata afala, kenapa? Banyak orang yang tidak menggunakan akalnya. Pertanyaan negasi afala menunjukkan banyak orang tidak menggunakan akalnya. Bahkan di dalam agama sekalipun. Ketika agama diajarkan tidak menggunakan akal atau lepas daripada konteks fungsionalitas daripada akal, pada saat itu agama akan menjadi fossilized. Agama akan mengalami regimentasi, agama akan mengalami pembusukan, dan pada akhirnya menjadi sarang tempatnya berkumpul mitos-mitos yang tidak berdasar. Inilah yang menyebabkan ada saja orang bisa dibawa ke pantai untuk kemudian menunggu ombak dalam keadaan tengah malam, sehingga mereka kemudian terbawa lebih 10 orang hilang di tengah lautan. Nanti kemudian besoknya ditemukan mayat-mayat mereka bergelimpangan. Apa sebabnya jemaah sekalian? Agama yang seharusnya menyenangkan, tetapi jatuh di tangan orang-orang yang merampas kekuatan inti daripada manusia itu akal, akhirnya kemudian agama menjadi instrumen pembodohan. Agama kemudian menjadi sarangnya jahal murakkab. Intinya agama apa? Afala taqilun. Tetapi ketika pertanyaan ini kemudian tidak diasah, kemudian pertanyaan ini kemudian tidak dipantik terus-menerus, lalu kemudian yang muncul adalah jahal murakkab. Lawan daripada akal adalah jahal. Jahal murakkab yaitu bodoh, berstruktur, bertingkat-tingkat. Itulah sebabnya pertanyaannya, wabillaili afala taqilun. Setelah itu kemudian baru bicara wa inna Yunusah. Dan sesungguhnya Nabi Yunus itu laminal mursalin, benar-benar termasuk golongan rasul-rasul. Jadi yang dimaksud di sini Yunus adalah Yunus bin Matta, kalau biasa disebutkan dalam riwayat. Wa inna Yunus ini juga dari Bani Israel. Wa inna Yunusa laminal mursalin.
Sesungguhnya Nabi Yunus itu termasuk golongan yang mursalin, golongan daripada rasul-rasul. Yunus termasuk golongan rasul-rasul, karena golongan rasul-rasul artinya apa? Kita bisa mengambil pelajaran yang begitu berharga daripadanya. Wa inna Yunus salaminal mursalin. Jadi kalau kemudian ada yang menimpa para nabi dan rasul, itu sebetulnya caranya Allah mengajari kita melalui mereka. Sakit kerasnya Nabi Ayub, itu caranya Allah mengajari kita tentang bagaimana menghadapi penyakit yang paling berat sekalipun, seperti penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub. Begitu juga apa yang terjadi apabila kemudian kita dibuang ke dalam ke dalam lautan seperti ini, apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan ketika dibuangnya Nabi Yusuf ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, apa yang sikapnya. Begitulah semuanya. Jadi semua cerita-cerita ini adalah caranya Allah mengajarkan kepada kita. Terutama intinya adalah bahwa berbuat baik itu tidak lantas meniadakan musuh. Justru tidak sedikit orang baik dimusuhi. Kenapa? Karena bagi orang yang tidak baik, orang baik itu adalah ancaman bagi dirinya. Bagi mereka yang jahat, bagi mereka yang sifatnya tidak baik, maka orang baik itu adalah ancaman bagi dirinya. Masuklah di sebuah kantor besar, misalnya entah swasta ataupun negeri. Lalu di sana ada misalnya kebiasaan buruk yang dipraktikkan secara kolektif. Begitu ada satu orang yang tidak mau ikut, biasanya akan menjadi musuh bersama. Jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, jangan pikir orang baik itu tidak ada musuhnya. Musuhnya orang baik adalah orang yang buruk. Karena eksistensi orang baik di tengah-tengah mereka biasanya adalah menjadi ancaman atas keburukan mereka. Itulah sebabnya jemaat sekalian berbahagia, banyak yang membenci kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena kebaikannya, karena keadilannya, karena sifat egalitarianismenya. Dan ini kemudian mengancam orang-orang yang ingin membangun dinasti dan monarki di sana. Banyak lagi yang lain contoh-contohnya di dalam sejarah. Oleh sebab itulah Nabi Yunus pun juga jemaat sekalian berbahagia, dan nabi-nabi yang lain juga ada yang tidak senang kepadanya. Wa inna Yunus salaminal mursalin. Tetapi melalui kasus ini Allah mengajarkan kita, bagi kita menjadi korban di sana, orang baik yang dibenci oleh orang tidak baik, apa sikap kita? Nah, diceritakan misalnya di ayat lain, Nabi Yunus alaihissalam ketika dilempar masuk ke dalam perut ikan, tidak ada kata-katanya yang keluar, misalnya dalam bentuk umpatan, celaan, dan sebagainya, kecuali justru memuji Tuhannya. Begitu dilempar ke dalam lautan, dan kemudian ditadah oleh ikan besar, lalu kemudian kata kalimat-kalimat yang keluar daripada mulutnya ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang pertama keluar dari mulut Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka maha suci Engkau. Kuntu minaz zalimin. Aku inilah yang zalim. Jadi kamulah Tuhan yang maha suci dan aku sebagai hamba adalah yang zalim. Apa artinya zalim di sini? Terhijab. Aku terhijab menyaksikan kebesaranmu dari hawa nafsuku, dari egoku, dari keinginan-keinginanku yang tidak sejalan dengan keinginanmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa hijab itu diproduksi oleh ego kita masing-masing. Hijab itu diproduksi oleh keinginan-keinginan kita yang tidak sejalan dengan keinginan Allah SWT. Dan puncak seperti ini kita lihat tadi pada cerita, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Ini adalah ilustrasi ketika Nabi Yunus diangkat. Ini baru ini lebih menyerupai, karena kita lihat di sini backgroundnya kelihatan badai sampai layarnya robek-robek. Kemudian ini air menyerang perahu. Ini baru kelihatan kalau ini adalah badai. Nah, pada saat itu kita lihat Nabi Yunus kemudian diangkat rame-rame berdasarkan tadi hasil undian untuk kemudian dibuang ke lautan. Abaka ilal fulkil mashhun.
cerita Nabi Yunus adalah klipnya diambil pada saat dia meninggalkan kaumnya, meninggalkan masyarakatnya, meninggalkan komunitasnya, lalu kemudian pergi menyeberang lautan. Iz abaka ilal fulkil masyun. Ketika abaka dia pergi mengejar perahu untuk naik di atasnya, yang perahu itu sendiri sudah penuh muatan. Jadi kita lihat perahu ini sendiri sudah banyak sekali muatannya. Al-masyun itu artinya penuh sesak. Kemudian Nabi Yunus tetap memaksakan diri untuk naik di atas perahu itu. Iz abaka ilal fulkil masyun. Ketika dia naik di atas al-fulk, perahu al-masyun. Bisa juga mengajarkan kepada kita di sini bahwa harusnya seorang nabi mempersiapkan perahunya sendiri, mempersiapkan bahteranya sendiri. Nabi bukan menumpang pada bahtera orang lain, tapi Nabi datang justru membangun bahtera. Nabi datang justru membangun perahu. Nabi datang membangun kapal yang akan dibuat, yang akan ditumpanginya bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Tetapi yang terjadi adalah pada Nabi Yunus justru kemudian naik pada perahu yang sudah penuh. Kata-kata masyhur di sini sama kita temukan di dalam surat Yasin pada saat Allah membuat perumpamaan tentang perahu selain daripada Nabi Nuh yang juga masyhun, yang juga penuh dengan muatan. Jadi iz abaka ilal fulkil masyhun, yaitu ketika dia pergi menuju kepada perahu yang sudah penuh muatan. Jadi banyak rahasia yang bisa kita tangkap di dalam cerita ini. Di antaranya adalah tadi Nabi Yunus harus mempersiapkan dulu kaumnya supaya ada calon pengganti di sana. Yang kedua, Nabi datang justru membuat perahunya sendiri, membuat bahtera keselamatannya sendiri yang disebut dengan Safinatun Najah, lalu kemudian mengajak orang-orang naik di atasnya seperti yang dilakukan Nabi Nuh, seperti juga yang dilakukan oleh Nabi Lut yang barusan kita baca. Harusnya Nabi Yunus juga melakukan hal yang sama. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Itulah sebabnya kemudian di tengah lautan, kemudian dia dibuang ke lautan, lalu kemudian Allah selamatkan melalui ikan, lalu kemudian nanti terdampar di tepi pantai asalnya tadi berada. Nah, Bapak yang sangat berbahagia, mudah-mudahan dengan ayat-ayat seperti ini bisa memberikan kepada kita pelajaran yang berharga berkenaan dengan agama ini, karena jemaah sekalian, agama ini adalah juga fulk, agama ini adalah bahtera, agama ini adalah safina yang harusnya menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, hampir setiap kita berjumpa selalu saja ada berita tentang kematian, karena memang kematian itu akan selalu datang menjumpai kita semuanya. Oleh sebab itulah kita beragama terutama sekali dalam rangka mempersiapkan diri kita masing-masing yang cepat atau lambat. Kita tahu perputaran bola bumi ini bersifat konstan, terus-menerus. Kita berjumpa setiap kali di sini berarti siang dan malam telah bertambah. Kita dari Senin sekarang sudah siang dan malam sudah bertambah 2 kali. Kita bertemu sekarang, kita panjang berjumpa di dalam waktu ini. Jawabannya cuma satu, yaitu kepada perpisahan antara dunia dan pindah kepada alam berikutnya, itu alam barzah. Tanpa kecuali siapapun di antara kita akan mengalami itu, dan atas dasar itu agama kita pelajari dengan sungguh-sungguh, karena agama adalah al-fulk, agama adalah agama tauhid yang seharusnya menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Lebih dan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, bagi kita di akhir zaman ni yang sekadar lidah kita mengakui insya-Allah sebagai pengikut Imam Mahdi alaihi salam, maka apakah ada kaitan antara iza abaqa ilal fulkil mashhun tadi dengan ayat ila ajuzan fil wabirin, sampai akhirnya mengakibatkan damarnal
akharin. Barakallahu fiik. Afwan soalannya. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apakah ada hubungan antara antara ini illa ajuzan fil ghabirin, kecuali perempuan tua tadi fil ghabirin ditinggalkan di belakang, dengan kata-kata yang ini iz abaka ilal fulkil masyun? Jawabannya ada. Jadi Nabi Lut telah membangun dan mempersiapkan perahunya, fulknya sendiri. Lalu kemudian ada istrinya yang begitu dekat kepadanya, tidak naik di atasnya. Sebaliknya apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah belum membangun fulknya sendiri. Harusnya seorang Nabi dan Rasul, dan ini juga harusnya menjadi pelajaran bagi seluruh para ustadz, para ulama, bahwa para ustadz dan para ulama itu yang namanya agama bukan profesi baginya. Profesi itu menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi pengacara, itu profesi. Tapi kalau mengajarkan agama kepada masyarakat, itu adalah warasatul anbiya. Itu adalah warisan para nabi dan rasul. Lalu apa intinya? Yaitu setiap ulama, setiap ustadz datang membawa perahu keselamatan, membuat perahu keselamatan. Dan perahu keselamatan itu sudah dirintis oleh Nabi Muhammad kita. Tinggal kita teruskan perahu ini terus-menerus. Kita besarkan, kita perbanyak orang naik di atasnya, sehingga menjadilah juga masyhur nanti penuh dengan muatan. Yang terjadi pada kasusnya Nabi Yunus ini adalah naik di atas perahu orang lain. Ingat, naik di atas perahu orang lain. Nah, sedangkan agama datang membangun perahunya sendiri. Karena perahu agama itu bersifat eksklusif. Itulah bisa membawa kepada keselamatan. Najah. Inilah yang kita sebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu perahu yang mengantarkan kita kepada Allah SWT. Perahu ini adalah perahunya para nabi dan rasul. Ulaika alaihim, mereka itulah orang-orang yang an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi itulah adalah perahu yang dibangun oleh mereka, dan ini harus kita teruskan terus-menerus. Sehingga berkaitan tadi dengan wanita ini atau istri daripada Nabi Lut ini adalah kebalikannya. Jadi ini adalah suaminya telah membangun perahu yang begitu indah, dibangun oleh Nabi Lut siang dan malam. Berpuluh tahun Nabi Lut tinggal di Sodom dan Gomora, sampai istrinya sudah sedemikian tua sampai disebutnya sebagai ajuzan. Ya, ini menunjukkan sudah sangat-sangat sepuh. Jadi artinya bahwa Nabi Lut, diperkirakan Nabi Lut waktu datang ke sana itu masih pemuda, masih lajang. Jadi Nabi Lut itu menikahi wanita setempat, wanita yang ada di sekitar situ. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi saking lamanya pernikahan itu sampai kemudian istrinya sudah sangat tua, tetapi istrinya tidak sudi. Istrinya enggan naik di atas perahu yang dibangun oleh Nabi Lut. Yang ikut kepada Nabi Lut semuanya selamat. Iznajainahu wa ahlahu ajmain. Ketika kami menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya atau pengikut-pengikutnya semuanya, illa ajuzan fil ghabirin. Maka Nabi Yunus harusnya juga, dan itulah yang dilakukan nantinya. Setelah nanti diselamatkan oleh Allah melalui ikan paus, ikan besar, dibawa ke pantai, lalu menurut riwayatnya Nabi Yunus kembali berdakwah seperti nabi-nabi yang lain, yaitu mempersiapkan perahu atau kasafinatun najah buat kaumnya sendiri, termasuk mempersiapkan pelanjut daripada kenabiannya. Berikutnya lagi. Ya Ustadz, ada 3 pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya share. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ya, silakan. Tadi kan sudah dari surah Tahrim ya. Tentang isi 2 orang nabi, Nabi Lut dan Nabi Nuh. Di surat Tahrim itu kan menyebutkan juga tentang istri Rasulullah. Dan maaf kalau saya nanya, apa ada hubungannya istri Rasulullah yang 2 orang itu dengan contoh istri Nabi Nuh dan Lut itu? Maaf Ustaz. Terima kasih. Iya. Meski berbahagia, di dalam cerita itu tidak disebutkan secara khusus hubungannya. Cuma berada pada surat yang sama saja.
Jadi di awal surat At-Tahrim berbicara tentang istri Nabi kita, yaitu Aisyah dan Hafsah. Lalu kemudian di belakang Allah berbicara tentang 4 wanita yang soleha, 4 wanita, 2 soleha, dan 2-nya lagi yang ingkar kepada suaminya. Yang ingkar kepada suaminya tadi adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Sedangkan wanita yang tadi jadi teladan, yaitu istri Fir'aun dan juga Siti Maryam. Jadi seperti itulah. Kemudian berikutnya, terima kasih banyak Pak Aswad di atas pertanyaan. Kemudian berikutnya lagi dari Pak Alim Halilintar ya. Saya pernah baca bahwa salah seorang yang dianugerahi umur panjang adalah Nabi Ilyas ya. Mohon ceritanya. Ini tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran Pak Alim. Yang disebutkan dalam Al-Quran mempunyai umur yang panjang itu cuma Nabi Nuh. Karena disebutkan panjang umurnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi 1000 tahun illa khamsin, kecuali dikurangi 50. Jadi total umurnya 950 tahun. Jadi yang disebutkan secara spesifik, secara jelas, secara artinya muhkamat di dalam Al-Quran, angkanya adalah usianya Nabi Nuh, 950 tahun. Kalau Nabi Ilyas tidak ada satupun ayat yang mengindikasikan ke sana. Mungkin di luar Al-Quran mungkin ada cerita-cerita ke sana, tetapi kita perlu mendapatkan rujukan dalam Al-Quran, karena Al-Quranlah yang merupakan sumber cerita berkenaan dengan masa-masa lalu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena dia memang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Nabi Khidir ini, kalau ini boleh jadi, kenapa? Karena dia ceritakan bahwa Nabi Khidir ini bukanlah nabi dalam pengertian nyata seperti yang lain. Bahkan Nabi Khidir tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Quran di kaumnya di mana. Jadi cerita Nabi Khidir itu hanya 1 kali muncul dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, yaitu ketika Nabi Musa berjumpa dengannya. Jadi apakah Nabi Khidir ini adalah hanya merupakan figur oknum yang bersifat spiritualistik ataukah memang dia pernah seperti nabi yang lain? Itu tidak disebutkan. Jadi bahkan tidak disebutkan kaumnya seperti apa. Kalau Nabi Yunus tadinya atau Nabi Ilyas jelas. Nabi Ilyas yaitu pada waktu berjayanya bangsa Funisia. Sedangkan kalau Nabi Khidir tidak disebutkan. Kalau kita lihat Nabi Khidir berjumpa dengan Nabi Musa, berarti kan lebih tua lagi daripada nabi-nabi Bani Israel yang lain. Karena kita tahu bahwa agama Yahudi pertama kali dibawa oleh Nabi Musa, dan cerita Nabi Khidir ini adalah ketika berjumpa dengan Nabi Musa di dalam pelariannya dari Mesir menuju ke berjumpa dengan Nabi Syuaib. Begitu, Pak. Kemudian berikutnya dari Ibu Yasani Melda ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Alim. Penjelasan Ustaz tadi artinya apa? Yang tampak kasat mata yang ditangkap indera sensori kita harus kita cari tahu makna tersirat. Ya, tak kasat mata. Jawabannya iya. Karena yang ditangkap oleh panca indera kita itu terpisah-pisah. Itu Pak, kalau istilahnya partikular. Ya, semuanya partikular, part-part. Contohnya misalnya matahari kita lihat berdiri sendiri. Kemudian pohon-pohon terkena matahari. Itu saja. Tetapi kemudian bagaimana relasi antara matahari dengan pohon itu butuh pengetahuan. Disitulah mempelajari namanya hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat itu adalah bersifat rasional. Kenapa? Karena hukum sebab akibat itu tidak tampak di alam indrawi. Ya, contoh misalnya, seandainya hukum sebab akibat itu tampak, tentu tidak butuh waktu puluhan ribu tahun, baru kemudian manusia mengetahui bahwa benda jatuh itu karena gravitasi bumi. Kita tahu yang pertama merumuskan bahwa benda jatuh karena gravitasi bumi adalah Newton. Ya, padahal puluhan ribu tahun sebelum Newton, ya namanya benda kalau lepas dari cantolannya pasti jatuh. Jadi dari dulu yang namanya buah kalau sudah terlepas dari rantingnya ya pasti lari ke bawah.
Tetapi tidak pernah ada yang memikirkan bahwa itu adalah disebabkan oleh gravitasi bumi. Ya, kita hanya tahu jatuh saja. Tidak tahu kalau itu adalah ditarik oleh bumi. Ya, nanti Newton merumuskan bahwa ternyata yang menyebabkan benda-benda jatuh itu karena ditarik oleh bumi. Ternyata bumi punya gravitasi. Jadi hukum gravitasi bumi pertama kali diungkapkan oleh Newton. Apa sebabnya? Ya karena butuh pemikiran. Seandainya kasat mata sudah bisa langsung dilihat secara tersurat, ya tentu tidak butuh sampai puluhan ribu tahun. Begitu juga misalnya relasi antara matahari dengan zat hijau daun juga butuh ribuan tahun baru kemudian manusia bisa menemukannya. Apa sebabnya? Karena ya relasi hubungan antara matahari dan pohon yang hijau itu adalah ditemukan berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan hubungan sebab akibat ini adalah merupakan termasuk kerja-kerja rasional kita. Kerja-kerja rasional kita itu pertama adalah sebab akibat, yang kedua adalah bersifat matematis, dan semacamnya lagi. Seperti itu. Kemudian berikutnya dari Raffi. Mohon info mengenai afala ta'qilun, bagaimana cara yang benar menggunakan akal pada malam hari. Apakah seperti berimajinasi atau baca buku. Nah, jadi kata malam hari tadi kita sudah sampaikan bahwa kata malam hari ya bisa memang bermakna malam hari, bisa juga bermakna yaitu ketika kita mendiskontinukan hubungan indrawi kita dengan dunia luar sehingga akal bisa bekerja secara independen. Ya, dia bisa independen bekerja karena akal itu memang sebetulnya aslinya harus independen. Harus merdeka, itu akal itu. Makanya kan ada istilah free thinker dulu, free thinker, pemikir bebas. Artinya bahwa tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Nah, tapi kalau ini ditanyakan bagaimana caranya? Ya banyak. Misalnya kita berimajinasi. Kata imajinasi di sini artinya mencoba berpikir melampaui yang bersifat indrawi. Dan ilmu pengetahuan, ingat kita sampaikan, ilmu pengetahuan yang disebut dengan sains sekarang pada awalnya hanyalah imajinasi. Ketika Einstein ditanya, bagaimana caranya kamu kok bisa begitu pintar dan mengetahui rahasia alam semesta? Katanya sebetulnya modalnya cuma satu, yaitu imajinasi. Jadi kata Einstein itu, sebelum dirumuskan dalam bentuk rumus-rumus matematika dan fisika itu awalnya imajinasi saja. Contohnya kata dia gini, ya kenapa saya tahu kalau cahaya itu adalah membelok? Dalam pengertian kita kan cahaya itu kan lurus ya, linear, lurus. Tapi kan Einstein mengatakan tidak, dia membelok. Apa dasarnya? Ya, begitu cahaya adalah materi, dan memang ada unsur partikel di dalamnya, ya tentu dia terikat oleh gravitasi. Sehingga ketika cahaya bintang misalnya yang jauh jaraknya, jutaan tahun cahaya, datang, melewati banyak sekali planet-planet, tentu dia berbelok-belok. Jadi ketika bergerak lurus tadinya, terus kemudian dia melewati sekitar planet, pasti ditarik oleh planet itu. Kenapa? Setiap planet punya gravitasi. Jadi aslinya kata Einstein bahwa banyak bintang yang kita saksikan aslinya itu bersembunyi sebetulnya. Dia bersembunyi di balik planet-planet yang lain. Tapi kenapa kita bisa lihat? Ya karena itu tadi. Karena dia berbelok-belok juga. Dan yang membawa kepada kita adalah cahayanya itu. Ya. Jadi sumbernya tidak kelihatan, tetapi kemudian cahaya sampai menimpa mata kita, ya kita lihat seakan-akan melihat bintang tersebut. Bahkan kata dia, sangat mungkin ada bintang yang sudah mati, tapi cahayanya baru sampai ke tempat kita. Kenapa? Ya cahaya adalah materi membutuhkan waktu juga. Dan ternyata cahaya juga punya kecepatan. Nah, dengan demikian juga Kaisar Bahagia itu adalah imajinasi. Nah, belum lagi dengan kita membaca. Kalau kita membaca itu salah satu faktor penting membaca itu adalah men-trigger kita. Setiap kalimat kita baca biasanya kita tiba-tiba berpikir tentang kalimat itu. Ya, berpikir bisa mengkritisi, bisa juga mencari alternatif lain. Kalau kita rajin membaca. Begitu ya kalau kita baca Quran, dengan membaca Quran, Al-Quran ini luar biasa karena Al-Quran itu berbicara tentang yang nampak dan tidak nampak, yang syahada dan yang gaib, berbicara tentang khalik dan makhluk. Ya, jadi membawa kita memikirkan relasi-relasi antara semuanya itu.
Nah, jadi seperti itu. Jadi ya tentu saja berdiskusi juga dengan catatan berdiskusi pada tema-tema yang dianggap sangat penting. Kesimpulannya yaitu kita mengaktifkan instrumen tools yang sangat penting dari manusia, yaitu akal pikirannya. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rum dulu ya, sebelum Pak Usman silakan Pak Rum. Fadal. Pak Ustaz, tadi dalam ayat 139 itu Pak Ustaz sempat memberikan statement bahwa berkomunikasi diri kita dalam diri kita sendiri. Bagaimana memahami ini Pak Ustaz? Baik, Jemaah sekalian serbahagia, jadi ini penting sekali berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi Jemaah sekalian serbahagia, saya kira kita semuanya merasakan terkadang dalam hati kita itu berkeluh kesah. Dalam hati kita itu terkadang mengecam orang lain. Nah, ini sebetulnya adalah caranya hati kita berkomunikasi. Nah, ini harus dihentikan. Jadi harusnya hati kita itu ketika berkomunikasi misalnya dengan mengecam orang lain dalam hati atau berkeluh kesah dalam hati harus dihentikan, diganti dengan yang positif tadi, afala ta'qilun. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan diri kita merenungkan diri kita, hakikat diri kita yang paling dalam, awalnya kita dari mana, kita renungkan, kok saya bisa menyadari Pak Rum di depan saya, yang lain di depan sana, kok bisa saya menyadari ini? Dari mana kesadaran ini muncul? Padahal tadinya saya tidak punya apa, kita tidak punya apa-apa. Kita hanyalah air saja yang hina. Kita hanyalah materi benda saja. Kok tiba-tiba memiliki kesadaran? Dan hebatnya lagi, kesadaran itu bisa direproduksi. Kesadaran itu bisa ditulis dalam bentuk buku dan sebagainya. Kesadaran itu bisa diputar dalam bentuk video. Bisa dibikinkan lakonnya dan sebagainya menjadi cerita-cerita. Lalu kemudian lahirlah peradaban manusia. Kok kenapa bisa seperti ini? Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, akan terjadilah dialog yang positif dengan diri kita sendiri. Dialog yang positif dengan diri kita sendiri yang mengarah kepada yang paling tinggi, zat yang paling tinggi, namanya kontemplasi. Dalam kontemplasi seperti inilah yang kemudian selalu ditanyakan afala ta'qilun. Dalam Al-Quran dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikan? Dan Allah mengatakan sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim. Kami tunjukkan kebenaran itu di seluruh afak, di seluruh ufuk, dan di dalam diri-diri mereka sendiri. Tetapi syaratnya apa? Kontemplasi. Terima kasih banyak Pak Rum. Berikutnya lagi Pak Nur. Mantap. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, berbalik pada saudara Rafi DJ tadi punya soalan, bolehkah saya simpulkan dan kebetulan kalau saya salah tafsir, bahawa proses kita sudah pun kenal hari-harian, kamar yang selalu kita lihat dengan jelas, maka begitulah dalam jiwa kita kalau kita hidupkan lampu batiniah tadi, terlihat jelas sebenarnya segala sesuatu. Tapi bila tanpa cahaya tadi, maka ibarat lampu tadi kita matikan, maka apa yang tadi nampak jelas, kononnya telah tiada. Dan dalam konteks yang luas, begitulah alam semesta ni. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Perumpamaan yang sangat menarik. Jadi jawabannya iya. Jadi pada saat malam kita gelap di luar, pada saat itu harusnya jiwa-jiwa kita dinyalakan cahayanya. Dan ketika cahaya nurani kita, cahaya rohani kita menyala, maka substansinya, flame-nya itu adalah akal pikiran. Jadi dengan akal pikiran inilah kemudian menerangi kehidupan kita, memilah dan memilih, melihat mana benar, mana salah, dan seterusnya. Kesimpulannya, sebelum kita menyalakan nurani kita, menyalakan rohani kita, menyalakan akal pikiran kita, sebetulnya jiwa kita berada dalam kegelapan. Jadi ketika dikatakan afala ta'qilun, seakan-akan Allah mengatakan begini, ketika indramu berada dalam gelap, maka harusnya pada saat itu cahaya hatimu harus menyala. Pada saat indramu berada dalam malam hari, ataukah tidak sedang berkomunikasi dengan dunia luar, dunia khariji, maka pada saat itu harusnya pelita hatinya dinyalakan. Alangkah malangnya manusia apabila dalam keadaan gelap
gulita matanya ketika malam hari, jiwanya juga tetap tidak menyala. Harusnya jiwa manusia itu menyala setiap saat. Seperti kata para nabi dan rasul, kami para nabi itu bahkan ketika tubuh kami tertidur, jiwa kami tetap menyala. Jiwa kami tetap terjaga. Dan itu sebabnya para nabi dan rasul bisa menerima wahyu baik dalam keadaan tertidur ataupun dalam keadaan terjaga. Terjaga dan tertidurnya sama. Apa sebabnya? Terjaga dan tertidur adalah fisikal, biologis, sedangkan jiwanya para nabi dan rasul tidak lagi terikat istilah terjaga dan tidak terjaga. Dalam kategori jiwanya nabi, mereka tidak mengenal istilah tidur dan tidak mengenal istilah capek. Selalu menyala dan menyala. Kalau ini harus kita lakukan, maka artinya apa? Pada saat kita nyalakan, seperti pertanyaan Raffi tadi, maka tersingkaplah segala-galanya. Ketika tersingkap segala-galanya, yang muncul adalah rahasia dari segala rahasia. Ujung daripada cahaya itu adalah sirrur asrar. Ujung daripada cahaya itu adalah ghaibul ghuyub. Nah, ini yang harus kita lihat dengan sangat terang benderang. Begitu kita mengetahui gaibul ghuyub atau sirrul asrar, rahasia dari segala rahasia, sekaligus tersingkap seluruh realitas. Seluruh pengetahuan tentang semesta dan diri kita tersingkap. Seperti kata ayat tadi yang kita baca, sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusim. Apa sebabnya? Karena seluruh realitas ini adalah merupakan tajalli, manifestasi daripada zat yang tunggal itu. Sehingga ketika jiwa kita menyala, jiwa kita terangkat hijabnya, lalu kemudian berkomunikasi langsung dengan yang maha tinggi itu, maka kemudian seluruh rahasia tersingkap. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan Ustadz, ada permintaan doa dan satu pertanyaan lagi, Ustadz. Dari sebentar, Ustadz. Dari Ibu Mulyana Muhtar dan kemudian permintaan doa dari Ibu Jua. Keponakannya. Baik, Jemaah sekalian berbahagia, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Mulyana. Surat At-Tahrim istri Nabi Muhammad yang dikatakan menyakiti Nabi adalah dua. Dalam surat yang sama disebutkan istri-istri Nabi yang tidak menaati suaminya juga adalah istri. Ini tadi pertanyaannya juga Pak Aswandi. Ya, ini adalah tugas masing-masing individu untuk mengambil pelajaran dari cerita ini. Al-Quran itu menyampaikan proposisi-proposisi. Al-Quran itu menyampaikan apa yang disebut dengan premis-premis. Kita lah masing-masing yang mengambil kesimpulan dari cerita-cerita itu. Kenapa jemaah sekalian berbahagia? Karena kita tentu tidak bisa bersifat menuduh, apalagi sembarangan kepada wanita juga yang sangat dihormati oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah, biarlah ini menjadi pelajaran bagi tiap-tiap individu di antara manusia di dalam membaca Al-Quran. Apa sebabnya? Karena masing-masing kita nantinya bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kita sudah sampaikan tadinya, di dalam belajar kita wajib saling menasihati, saling menyampaikan, tetapi ujung-ujungnya adalah masing-masing diri kita. Seperti mana tadi kita lihat istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, bergaul bersama dengan suami-suami mereka setiap hari, tetapi ujung-ujungnya pada akhirnya yang menentukan adalah diri-diri mereka sendiri. Bergaul dengan Nabi Nuh tapi kesimpulannya berbeda, bergaul dengan Nabi Lut tapi kesimpulannya berbeda. Hal yang sama terjadi pada istri Fir'aun. Bergaul dengan Fir'aun setiap hari, tinggal di dalam istana Fir'aun, tetapi cara mengambil kesimpulan juga berbeda dengan Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Asyah, istri Fir'aun, itu selamat, sementara suaminya, yaitu Fir'aun, diabadikan sebagai ahli neraka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iqbal, silakan. Boleh Ustaz? Masih ada waktu Ustaz? Silakan Pak Iqbal. Tersirat Iqbal, mohon bisa diafirmasi maupun divalidasi lah Ustaz. Artinya masih teringat dalam surat Az-Zumar ini yang ayat 42 Ustaz, sangat terinspirasi sekali. Ada yang tadi kita bahas mengenai wabillaili afala taqilun itu kan, kalau kita dengan mengartikan dan dengan malam, apakah kamu tidak berakal? Kalau hanya saya berpikir secara
secara yang jelas saja berakal, akal itu kita lakukan di siang hari juga kita berakal. Ya. Bahkan siang hari itu kalau saya menganggap kita taking informasi, semua informasi kita taking dalam indera maupun dalam segala aktivitas kita. Nah di malam hari ini Iqbal coba merenungkan apakah yang dimaksud afala takilun itu, mari kita mengconditioning system, artinya conditioning system tubuh kita. Jadi dengan memetakan, memolakan sehingga terjadi pengetahuan. Semua informasi yang kita dapat di siang hari maupun dengan indera kita itu kita petakan, kita polakan. Nah, terpolanya semua informasi itulah yang yakini adalah sebuah pengetahuan, Ustaz. Nah, di malam hari juga itu adalah satu aktivitas kita yang menjelang tidur. Akan tidur biar siapapun. Jadi kembali ke Zumar tadi adalah sebuah bisa nggak Iqbal merenungkan wabillahi afala takilun sesuatu conditioning sistem tubuh kita atau diri kita untuk menjelang wallahu yatawaffal anfus lam tamutu fi manamiha gitu Ustaz. Ya. Kira kurang lebih. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, jadi kita kenal dalam dunia dalam dunia pengetahuan epistemologi namanya, bahwa kita punya dua kerja. Kerja pertama adalah kerja tasawur. Kerja tasawur ini adalah kerjanya panca indera. Kerja tasawur adalah kerjanya panca indera, dan ini tentu membutuhkan cahaya siang hari maksudnya, cahaya materi maksudnya. Kita butuh lampu, kita butuh matahari, kita butuh siang hari, karena dengan itu kita melakukan persepsi, kita menerima informasi sebanyak-banyaknya melalui panca indera kita. Tetapi seluruh informasi yang didapat oleh panca indera kita yang disebut dengan proses persepsional itu, lalu kemudian harus dipilah-pilah, harus diklasifikasi dan sebagainya. Kerja berikutnya adalah kerja namanya tasdiqi. Kerja tasdiq, melakukan evaluasi, lalu kemudian melakukan validasi. Jadi kerja-kerja tasdiq. Nah, kerja-kerja tasdiq inilah yang merupakan kerja-kerjanya akal. Kata-kata tasdiq itu dari kata sidq, membenarkan. Jadi kalau dia benar, dibenarkan. Kalau dia salah, disalahkan. Jadi di sana ada tasdiq, ada sidq, dan ada kidhab, ada kadhab. Jadi ada sidq dan ada kidhab. Kidhabnya adalah kalau memang salah ya dikatakan salah. Nah, inilah kerja-kerja tasdiqi namanya. Kerja-kerja tasdiqi inilah yang sebetulnya merupakan kerja mantiqi, kerja ilmu-ilmu logika. Nah, ini tentu butuh waktu yang lebih dalam, lebih lebih tenang, sehingga walaupun di siang hari kita juga berpikir, tapi kerja-kerja intelek kita di siang hari cenderung biasanya lebih dangkal. Kenapa lebih dangkal? Karena ya hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya empirikal juga. Nah, sedangkan kerja-kerja tasdiqi tadinya itu bukan hanya mencari relasi antara satu part dengan part lain dari partikularitas-partikularitas yang kita dapatkan melalui tasawur tadi, tetapi juga melakukan kerja-kerja menanjak, kerja-kerja vertikal, menuju kepada sumber dari segala sumber. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu kan ada mabda'nya. Nah, mabda'nya ini harus dicari sumbernya dari mana, awalnya dari mana. Nah, pada saat kerja-kerja mencari kembali kepada mabda' itulah dibutuhkan ketenangan. Itulah sebabnya Nabi mengatakan bahwa tafakkaru sa'atan, berpikir sesaat lebih mulia daripada beribadah 1000 tahun di malam hari. Artinya apa? Bahwa di malam hari tentu jauh lebih lebih dalam kerja-kerja akal ini daripada di siang hari. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat secara ruhani itu lebih tinggi lagi, bentuk advance daripada akal, bahwa seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul teraktifkan oleh Allah SWT selalu di malam hari. Subhanalladzi asra bi lailan, juga di malam hari. Begitulah juga dengan dengan ayat lain yang mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak.
dan seterusnya. Jadi kata-kata malam hari ini banyak sekali. Nabi Musa juga dipanggil berjumpa dengan Allah juga selama 40 malam. Arba'ina laila, 40 malam, bukan arba'ina ayam, tapi arba'ina laila, bukan arba'ina yaum, tapi arba'ina laila, malam. Jadi rata-rata kalau dalam Al-Quran ketika Allah SWT mengaktifkan para nabi dan rasul itu adalah pada malam hari. Nah, jadi saya kira banyak lagi rahasia-rahasia daripada kata malam ini yang bisa kita ungkap, yang menyebabkan kenapa tadi ada kata-kata wabillaili afala taqilun. Apalagi tadi seperti dikatakan Pak Iqbal dalam surat Az-Zumar, justru pada saat badan kita tertidur artinya terjadi diskontinuitas dengan dunia luar, dengan dunia indrawi, maka pada saat itu ternyata jiwa kita bersama dengan Allah. Artinya pada saat malam hari seperti itu harusnya jiwa kita sangat dekat dengan Allah SWT. Sehingga kemudian sangat penting kata-kata wabillaili afala taqilun. Meski serbahagia, mari kita tutup seluruh rangkaian acara kita dengan mendoakan dari ponakan Ibu Jua ya, keponakannya meninggal dunia sore ini dalam usia 18 tahun. Termasuk masih sangat muda, yaitu almarhum Gani bin Firman. Kita doakan almarhum Gani bin Firman semoga diterima di sisinya, dimaafkan segala dosa dan khilafnya, kemudian dilapangkan kuburannya, ditinggikan derajatnya, dan dimasukkan ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang suci lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan untuk almarhum Ananda Gani bir Firman. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nuzulahu wasi madakhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahannya, maafkanlah khilaf dan alpanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, dan tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhum ke dalam golongan para nabi dan rasul, dan keluarga ditinggalkan berikan kesabaran, keikhlasan, ridha dan tawakal untuk menerima ketetapan-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Bu Dokter. Syukron Ustaz Syafi'i. Bijua turut bersuka cita ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam sehat.